Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Zoom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya informasikan bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Yang belum subscribe, like and share, ditunggu dan itu gratis. Nah, ada informasi kedua. Mungkin Bapak Ibu atau saudara atau teman yang ingin berangkat umroh bareng dengan kami, silakan hubungin di nomor yang tertera di situ. Umroh munajat sambil ibadah, insya Allah qabul hajat. Yang belum punya keturunan, yang belum punya pasangan dan lain-lain sebagainya, bil khusus penyakit non medis, konsultasi waris dan sebagainya, silakan. Ya, harganya 29.900.000. Hotelnya bintang 4, mau upgrade bisa juga. Landingnya langsung Madinah. Akhir Oktober, tanggal 30 Oktober 2023 ini insyaallah. Kita masuk kepada kajian kita. Nih, temanya adalah tentang macam-macam sujud dan cara melakukannya. Jadi ada 4 macam sujud. Yang pertama, sujud di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Yang keempat, sujud sahwi. Nah, jadi semuanya kita kaji supaya tidak tercecer dia. Kalau hanya tilawah dan sahwi, nanti syukur dan sholat dia tidak nyambung. Makanya kita gabung semua. Ya, kita satukan semua. Kita akan kaji apa pengertiannya, apa faktor penyebab sujud itu, bagaimana hukum-hukumnya, kemudian caranya bagaimana, hikmahnya apa saja. Nah, ini yang akan kita kaji pada kesempatan kajian Zoom kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lihat tata cara sujud dalam sholat. Nah, ini pongkolnya di sini. Kalau sujud ini tidak benar, maka nanti sholatnya nggak diterima, sujud tilawahnya juga nggak dapat pahala, sujud sahwinya juga nggak diterima di sisi Allah. Begitupun sujud syukur. Nah, jadi ada tata cara sujud. Ya, nih, apa itu sujud? Sujud adalah tindakan meletakkan kening diiringi dengan 7 anggota sujud di hadapan Allah dengan menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah kalau di dalam Masjidil Haram. Kalau di luar Masjidil Haram mengarah ke kiblat. Tuh, jadi itu sujud. Betul-betul menundukkan, meletakkan kening di lantai itu. Harus di lantai sejajar dengan lutut kita. Ya, tidak boleh pakai meja lalu kita sujud di atas meja, nggak sah sujudnya. Nah, turun untuk melakukan sujud itu ada 2 pilihan cara. Ini dulu sujud sholat dulu. Nanti terkait dengan sujud yang lainnya. Pilihan pertama berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Abu Daud,
dan Ad-Darimi. Terjemahannya, dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika sujud beliau meletakkan kedua lututnya duluan, baru kedua tangannya. Dan jika bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi ya, kalau dia meletakkan lutut duluan, baru tangan, begitu nanti mau berdiri, tangan kerangkat, lutut dia belakangan, sepasang dia. Jadi kalau lutut duluan turun, nanti waktu mau diri, lutut terakhir. Jadi ini pilihan pertama, dengkul dulu, baru tangan, baru kening. Tuh, ada pun pilihan yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak sujud, maka hendaklah ia meletakkan kedua tangannya lebih dahulu, diiringi kedua lututnya, dan janganlah ia turun untuk sujud seperti mendurumnya unta. Artinya jangan sampai dengkulnya itu ke lantai berbunyi gedebuk-gedebuk, enggak boleh. Pelan-pelan meletakkannya. Ya pelan-pelan, apalagi lantainya lantai papan. Ini kan kadang-kadang di masjid itu gedebuk-gedebuk, itu enggak boleh sebetulnya. Itu seperti derumnya onta. Onta mau duduk, mau tiduran begitu. Ya, jadi bunyi dia, gedebuk jangan. Lembut dia. Nah, jadi tangan duluan baru dengkul. Nah, kalau tangan duluan baru dengkul, nanti ketika mau berdiri, tangan belakangan, dengkul duluan ngangkat. Jadi sepasang. Ya, sepasang itu. Nah, jadi begitu fotonya memang kurang bagus, tapi memang begitu, tangan dulu baru dengkul. Jadi Nabi ketika waktu masih gagah, Nabi itu selalu dengkul duluan. Ketika Nabi sudah agak lemah badannya, maka Nabi itu tangan duluan baru dengkul. Baru nanti kening. Oke, itu cara turunnya ya. Nah, 7 anggota sujud. Ini dia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 tulang atau 7 anggota sujud, kata Nabi. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Sujud itu harus ya ikut 7 anggota sujud. 1, kening. Beliau lantas memberi isyarat dengan tangannya menunjuk hidung. Artinya kening dan hidung itu sama-sama nempel. Tidak ada alas, tidak boleh ada alas. Ya, tidak boleh ada alas yang nempel di hidung, yang nempel di kening. Tapi kalau alasnya itu tertinggal di sajadah, boleh. Kemudian yang kedua dan ketiga, kedua telapak tangan. Tuh, 2, 3 dia. Jadi sudah kening sama hidung itu 1. 2 telapak tangan itu menjadi 3. Kemudian 4 dan 5 itu kedua lutut. Tidak boleh terangkat lututnya salah satu. Wajib nempel ke lantai itu. Kemudian 6 dan 7 ujung jari kaki, ya kedua kaki, jempol terutama jempolnya itu sama 4 jari lainnya itu harus tegak, tidak boleh ditekuk arah belakang, harus tegak dia, tegak atau ditekuk ke depan, dan tumitnya rapat, dan tidak boleh menahan rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujud, artinya keningnya tidak boleh terhalang dengan peci, dengan mukena, dengan rambut panjang kalau dia anak muda. Nah, begitu juga kata sebagian ulama, hidung nggak boleh pakai masker. Sebagian ulama mengatakan. Oke, nah ini anggota sujud. Jadi kalau sujudnya memenuhi syarat ini, maka sah sujudnya. Nanti ada hadis lain lagi, paha itu harus tegak dia. Tidak boleh condong ke belakang, harus tegak atau condong ke depan sedikit. Itu nanti pahanya. Oke. Nah, kemudian kedua telapak kaki tegak dan rapat. Berdasarkan hadis An-Nasa'i, Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dia berkata, kedua telapak kakinya tegak lurus dan beliau berdoa. Tuh, jadi rapat, tumitnya, kemudian ujung kakinya itu tegak atau menekuk ke depan, itu yang benar. Nah, renggang begini nggak boleh kakinya, ini salah, ini secara syar'i. Ya. Atau diangkat sebelah, ini nggak boleh juga.
Kapan dia mengangkat sebelah? Ketika mau tahiyat akhir. Kening belum diangkat, kaki sudah mengangkat. Itu bisa batal sholat. Jadi angkat dulu kening, baru kaki angkat. Nah, ada kadang-kadang gitu, kening belum terangkat, kaki sudah keangkat, siap-siap dia mau duduk akhir. Itu nggak boleh. Ya, jadi jangan sampai salah. Kening dulu diangkat, baru kaki terangkat. Baru duduk ke samping dia. Tahiyat akhir. Oke. Nah, kemudian bagaimana posisi kedua tangan? Mari kita lihat hadis dari Abu Daud, At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah dia berkata, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada beliau tentang sulitnya sujud mereka jika harus menjauhkan kedua tangan dari kedua rusuk, agak renggang, dan menjauhkan kedua perut dari kedua paha. Maka beliau bersabda, gunakanlah lutut-lutut kalian, tempelkan dengan lutut sebelah kanan dan kiri kalian. Jadi lutut sama lutut nempel ke sebelah, ya, sama kawan-kawan kita. Nah, jadi lutut kita nempel sama kawan-kawan kita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tidak boleh menempelkan tangan, ya, dengan ke lantai. Tidak boleh, karena hal tersebut adalah perbuatan seekor anjing. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia menempelkan kedua lengan tangannya ke lantai sebagaimana seekor anjing, dan hendaklah dia mengangkat kedua pahanya. Tuh, jadi tidak boleh lengan itu menempel ke lantai, harus terangkat dia. Nah, pahanya juga harus jauh dari perut. Harus jauh dari perut pahanya. Makanya condongnya itu condong ke depan. Jangan condong ke belakang pahanya. Nah, ini salah ini ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk sujud tilawah. Tadi sujud sholat, sekarang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah tindakan sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dan atau yang mendengarkannya, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Nih, ayat yang dibaca seperti tertulis ini. Surah Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, dan seterusnya. Misalnya kita lagi baca Quran ini, ketemu dengan ayat ini, tutup Quran, nah kita sujud. Nah, nanti kita lihat caranya. Inilah ayat-ayat yang dibaca ketika kita mau sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu sujud ketika membaca ayat. Tilawah itu membaca. Ketika membaca ayat. Baik dalam sholat, ini misalnya kalau kita di Mekah Madinah, apabila kita sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, maka itu sudah dirutinkan di sana itu imam membaca ayat yang ada sujud tilawahnya. Tuh, misalnya dalam surah As-Sajadah kadang-kadang dibaca itu dan sebagainya. Oke, ya, ini sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah itu begini. Ya. Tata caranya ini. Pertama, para ulama bersepakat bahwa sujud tilawah itu cukup dengan sekali sujud. Ya. Tidak seperti sholat 2 kali sujud, cukup sekali. Nah, yang kedua, bentuk sujudnya sama dengan sujud sholat tadi. Nah, itu tadi perhatikan itu bentuk sujudnya. Sama seperti sujud sholat. Kalau dia tidak mengikuti tata cara sujud sholat itu, maka sujud tilawahnya nggak sah, nggak dapat pahala. Jadi nggak boleh kita pegang Quran itu langsung sujud begitu, nggak boleh. Taruh Qurannya, sujud kita. Nah, kemudian berdasarkan pendapat yang paling kuat, sujud tilawah tidak disyariatkan takbiratul ihram. Berdiri dulu ya takbir, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, enggak. Langsung aja Allahu Akbar. Sujud tilawah tidak
disyariatkan juga salam setelahnya. Enggak ada Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada takbiratul ihram, tidak ada salam. Karena dia bukan sholat. Dia sekedar sujud. Dikarenakan membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat yang ada kalimat sujudnya. Wasjud waqtarib. Nah, itu dalam surah Al-A'la itu. Al-Alaq, ya. Dalam surah Al-Alaq. Tuh, sujud dia. Nah, jadi tidak ada takbiratul ihram dan tidak ada salam. Tidak ada salam. Oke, itu sujud tilawah seperti itu caranya, ya. Jadi para ulama sepakat itu semua. Sujudnya cuma sekali, sujud udah langsung duduk dia, baca lagi. Kalau sholat berjamaah dia sujud, setelah itu takbir lagi ke atas, berdiri, lanjutkan ayatnya. Setelah dilanjutkan ayatnya, barulah dia ruku. Kalau dalam sholat berjamaah ataupun sendiri. Ustadz, saya boleh nggak Ustadz? Saya ambil ayat Quran yang ada sujud tilawahnya, saya sengaja baca dalam sholat, lalu nanti saya sujud tilawah. Boleh. Nah, boleh. Nabi merutinkan seperti itu. Ya, ini dia. Keutamaan sujud tilawah, hikmahnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada, i'tazala syaiton yabki, yaqulu ya wailahu, wa fi riwayati Abi Quraib ya waili, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bisujudi fa'abaitu falayannar." Artinya, dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia membaca surat As-Sajadah lalu dia sujud, maka setan menjauh, menyendiri dan menangis seraya berkata, celakalah aku. Dalam riwayat Quraib, celakalah aku, begitu. Celakalah aku. Manusia disuruh sujud, mereka sujud sehingga dia mendapatkan surga. Sedangkan aku disuruh sujud, aku tidak mau sujud sehingga aku mendapatkan neraka. Jadi kalau kita melakukan sujud tilawah, maka setan itu menangis, mereka menjauh. Tuh, sujud tilawah itu luar biasa itu. Nah, makanya yuk kalau kita membaca baik sendiri, baik dalam sholat maupun di luar sholat, yuk kita lakukan sujud tilawah ini. Nah, kemudian masalah bacaannya itu sepakat para ulama seperti bacaan sujud biasa. Nah, ada juga yang mengatakan tidak. Ini, ada juga yang mengatakan ini. Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Nah, bisa juga dibaca ini. Ya Allah, kepada Engkaulah aku bersujud, dengan Engkaulah aku beriman, kepada Engkaulah aku berserah diri, mukaku sujud kepada Tuhan yang menciptakan dan membentuknya, yang membukakan pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau tidak hafal, boleh bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh. Tapi lebih bagus ini kata ulama, ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, nanti materi ini seperti biasa saya akan kirimkan kepada Bapak Dr. Safruddin. Insyaallah ya, bisa nanti dipelajari, nanti dihafal bisa ini. Karena dalam bentuk PDF. Baik, nah kita sekarang masuk sujud syukur dulu. Nanti terakhir baru sujud sahwi. Apa itu sujud syukur? Ya. Sujud syukur adalah
sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan nikmat atau keselamatan dari bencana. Tuh, makanya sebagian ulama mengatakan nikmatnya nikmat yang luar biasa. Bukan nikmat yang biasa-biasa, bukan. Tapi nikmat yang luar biasa, sebagian ulama mengatakan begitu. Ustadz, kalau saya baru ganti HP, macam mana Ustadz? Ya kalau memang dianggap biasa, ya sujud syukur lah gitu. Ya. Nah, ini misalnya kita naik pesawat, pesawatnya goyang, gedubung, lama-lama kemudian kita mendarat, itu kan pucat semua muka itu. Nah, keluarlah kita dari pesawat, sujud syukurlah kita di bandara itu, di lapangan itu. Misalnya begitu. Ya, dan seterusnya lah. Ya. Oke. Sebab-sebab sujud syukur. Mengapa orang itu melakukan sujud syukur? Ini kata Nabi. An Abi Bakrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'ahu amru surur au busyira bihi kharra sajidan syakirul lillah. Artinya dari Abu Bakrah ya bin Abdul Aziz telah mengabarkan kepadaku ayahku, yaitu Abdul Aziz dari Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila terdapat perkara-perkara yang menyenangkan atau beliau diberi kabar gembira, maka beliau bersujud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi Nabi SAW kalau ada hal-hal yang menyenangkan beliau, ada kabar beliau gembira yang sampai kepada beliau, Nabi langsung sujud. Ya, sujud syukur. Caranya nanti insya Allah. Misalnya kita mendapat informasi anak kita di tempat lain melahirkan. Wah, cucu pertama ini alhamdulillah, sujud syukur. Nah, itu boleh. Dapat berita, dapat kabar. Bunda. Kalau ibunya kan bunda. Kalau papa, Panda, alhamdulillah ini lahir anak cucu. Nah, alhamdulillah, syukur, sujud syukur begitu. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi Nabi itu ketika mendapat yang menyenangkan atau mendengar berita yang menggembirakan, beliau itu selalu sujud syukur. Nah, tata cara sujud syukur. Nih caranya ini. Ya. Kita lihat yang pertama, kata ulama, harus dalam keadaan suci, berwudu, kata sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak juga kata, karena seperti tadi turun dari pesawat kita nggak sempat wudu, langsung aja sujud syukur. Atau orang keluar dari penjara, ya keluar dari penjara bebas, dia sujud syukur. Nah, yang pertama. Yang kedua, nah ini menghadap kiblat. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak menghadap kiblat, kemana aja asalkan dia sujud ke bawah, ke lantai itu, ke bumi itu. Sebagian ulama berpendapat nggak mesti menghadap kiblat. Kemudian bertakbir diiringi dengan lakukan sujud syukur. Nah, ini dia, ini baru benar, ini semua sepakat ulama. Allah dari berdiri, Allahu Akbar, langsung sujud. Jadi takbir itu langsung sujud, bukan takbiratul ihram, tidak. Allahu Akbar, langsung sujud. Tuh. Kemudian yang keempat, bacaan yang dibaca adalah seperti bacaan ketika sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu luar biasa itu. Kalau kalimat itu, zikir itu kita baca dengan penuh penghayatan. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nah, itu yang dibaca. Ya. Kemudian setelah itu takbir kembali, Allahu Akbar, mengangkat kepala. Nah, kemudian tidak ada tasyahud, tidak ada salam. Langsung berdiri lagi boleh. Ya. Jadi kalau kita mau duduk, langsung duduk, nggak usah salam kanan kiri, tidak ada salam. Dan tidak ada tasyahud. Langsung berdiri lagi. Udah sujud langsung Allahu Akbar, berdiri lagi. Tuh, dia. Jadi takbirnya dua kali. Takbir pertama turun, sujud, dia baca. Udah itu selesai dia takbir lagi. Allahu Akbar, berdiri. Selesai. Begitu tata cara sujud syukur.
Nah, jadi ada kadang-kadang sebagian ya kalangan saya lihat habis sholat isya atau habis sholat maghrib, nah dia langsung sujud itu. Bapak sujud apa Pak? Sujud syukur katanya. Bapak nikmat apa? Ya nggak ada sih. Nah itu nggak boleh, bukan begitu tuntunannya. Jadi sujud syukur itu kalau ada kabar gembira atau kita merasakan sesuatu yang memang jarang lah, bentuk syukur kita itu. Nah itu seperti itu. Jadi jangan dikit-dikit sujud syukur, dikit-dikit sujud syukur. Kata orang kok sujud syukurnya dikit-dikit. Nah begitu. Nah jadi kalau mendapat nikmat, oke. Nah barulah kita masuk tentang sujud sahwi. Ya, tentang sujud sahwi kita sekarang ini. Oke. Sebab-sebab sujud sahwi ada beberapa, ada 4. Ada 4 itu. Ya, sebabnya sujud sahwi. Pertama, karena lupa tahiyat awal. Dan sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Nih hadisnya. Kita baca terjemahannya saja. Dari Abdullah bin Buhainah al-Asadi, sekutunya suku Abdul Muthalib, bahwa Rasulullah SAW mendirikan sholat zuhur, namun tidak melakukan duduk tasyahud awal. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali, dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum memberi salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai ganti yang lupa dari duduk tasyahud awal tadi. Jadi pernah terjadi nih, sholat zuhur Nabi memimpin sholat, tapi kemudian tidak ada tasyahud awal. Begitu rakaat kedua langsung berdiri Nabi ke rakaat ketiga. Ya sahabat ikut. Nah kemudian begitu rakaat keempat, setelah Nabi membaca tahiyat akhir, ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid, ditambah lagi doa sebelum tahiyat akhir. Nah setelah itu Nabi takbir lagi, Allahu Akbar, sujud. Dibaca nanti, ada nanti terakhir bacaannya. Nah kemudian subhana la yanamu wa la yasu, nanti di terakhir. Takbir lagi, Allahu Akbar, Robbi gufirli, Robbi gufirli. Allahu Akbar, subhana la yanamu wa la yasu. Baru duduk akhir, Allahu Akbar. Langsung salam, jangan tahiyat lagi. Nah, langsung salam. Nah, jadi saya ulang, ini pilihan pertama, lupa tasyahud awal. Nih, kalau kita juga sendiri misalnya, tadi kayaknya saya enggak tasyahud awal nih, tiba-tiba udah berdiri aja, gitu. Kalau salat sendiri misalnya, ya, udah nanti niatkan, nanti sebelum salam saya sujud sahwi. Sujud sahwi itu artinya sujud karena lupa. Sahwi itu lupa. Nah, kemudian tadi tahiyat akhir kita baca fil alamina innaka hamidum majid, tambah doa berlindung dari dajjal. Kalau nggak hafal ya udah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Langsung sujud, Allahu Akbar. Baca tadi bacaan sujud sahwinya. Takbir lagi, Allahu Akbar. Robbi gufirli, Robbi gufirli. Nah, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Baca lagi, baru Allahu Akbar. Tahiyat akhir lagi, tapi nggak baca, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, begitu caranya ini. Ini adalah pilihan pertama karena lupa baca tasyahud awal. Tasyahud awal aja ya. Kalau doa kunut enggak ada sujud sahwi. Kalau lupa baca Fatihah enggak sah salatnya. Lupa baca ayat enggak ada sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud awal ada sujud sahwi. Nah, kemudian karena ragu bilangan rakaat. Ya, ragu dia. Dan dilakukan sebelum salam juga. Misalnya, ya, hadisnya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut agar tidak mendengar suara azan tersebut. Nah itu kalau azan, setan itu lari terkentut-kentut, sengaja dia kentut dan suaranya dia besarkan supaya dia tidak mendengar azan. Nah, makanya kalau ada orang nggak suka dengar azan di rumahnya dekat masjid atau dekat musola, nah itu setan itu. Nah, apabila panggilan azan telah selesai, maka setan kembali lagi ke masjid. Dan bila iqamat dikumandangkan lagi, setan kembali lagi lari. Nah, dalam satu riwayat, larinya kemana? Masuk ke WC, bersembunyi di lubang WC. Makanya kita nggak boleh lama-lama di WC. Wajah kita berkerut, ya, karena sana banyak setan. Jadi kita berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi ke masjid untuk mengganggu seseorang di antara dirinya dan jiwanya seraya berkata, kata setan di dalam jiwa orang yang lagi sholat, ingatlah ini, ingatlah itu, hingga orang itu menyadari apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya, dia nggak sadar ini sudah 3 atau 4 rakaat ya, sholat yang sudah saya kerjakan 2 atau 3 atau 4. Apabila ia tidak tahu 3 atau 4 rakaat, kata Nabi, maka sujudlah 2 kali sebagai sujud sahwi. Tapi kata ulama, kalau dia ragu 2 atau 3 rakaat, ambil yang sedikit, baru 2, begitu. Kalau dia ragu 3 atau 4 rakaat, ambil yang sedikit, baru 3, tambahi 1 lagi. Nah, sebelum salam kayak tadi, sujud dia 2 kali. Setelah sujud 2 kali, pas yang terakhir baru dia salam kanan kiri tanpa baca tasahud. Jadi baca tasahud cuma sekali, tasahud. Tasahud akhir itu dibaca sekali. Nah, sebelum salam dia sujud dia 2 kali. Itulah sujud sahwi. Baru dia salam. Nah, ini sebab kedua, ragu terhadap bilangan rokaat. Sudah 2, masih 2 atau sudah 3? Masih 3 atau sudah 4? Tuh. Ya begitu seterusnya, ragu dia. Nah, maka ambil bilangan yang terkecil. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Ustadz, tapi saya lupa juga sujud sahwi, Ustadz. Saya tadi mau sujud sahwi, tapi kelewatan langsung sudah salam. Ya udah selesai udah. Allah Maha Pengampun. Nah, begitu caranya. Jangan diulang lagi sholat, nggak boleh. Tuh, itu pilihan kedua. Lalu kita masuk kepada pilihan ketiga. Terlupa, baru 2 rakaat sudah melafazkan salam. Padahal seharusnya sholatnya 4 rakaat. Nah, maka lalu sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Nih, lupa. Baru 2 rakaat udah salam, begitu. Padahal harusnya 4 rakaat. Ini ada hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya yang baru 2 rakaat, dalam hadis lain ini keterangkan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Zulyadain berkata kepada beliau, habis sholat, apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, apakah sholat dikosor atau Anda lupa? Nah, itu kata sahabat ini. Maka Rasulullah SAW berkata, apakah benar yang dikatakan oleh Zulyadain itu, wahai sahabat-sahabatku yang lain? Orang-orang lain menjawab, benar ya Rasulullah. Nah, engkau baru 2 rakaat sudah salam. Maka Rasulullah SAW berdiri dan mengerjakan sholat 2 rakaat lagi yang kurang tadi. Kemudian memberi salam. Ya. Kemudian beliau bertakbir lalu sujud seperti sujud yang sisa, atau lebih lama lagi kemudian mengangkat kepalanya. Nah, jadi begitu sudah selesai sholat, ya baru 2 rakaat sudah salam, sahabat nanya, apakah engkau kosor ini Rasul kita di Madinah ini? Atau engkau lupa? Kata Nabi kepada yang lain, benar kata dia itu, benar. Engkau baru 2 rakaat ya Rasulullah. Ayo, ditambah lagi. Lanjutkan Allahu Akbar. Nggak ada niatnya yang melanjutkan aja. Bukan niat diulang lagi, nggak boleh.
Ulang lagi yuk rame-rame. Nggak boleh. Tambah aja 2 lagi. Allahu Akbar. Nah, baca lagi seperti biasa Fatihah sama surah. Rakaat ketiga lah jatuhnya itu. Terus sampai nanti udah 2 rakaat lagi. Nah, sebelum salam dia sujud sahwi. Begitu caranya. Jadi ini terlupa. Kadang-kadang kita begitu. Kok udah salam loh? Tadi kayaknya baru 2, kok udah salam ya? Udah takbir lagi, tambah lagi 2. Jangan diulang sholatnya. Nabi aja dibuat lupa oleh Allah. Kenapa Nabi dibikin lupa? Supaya ada syariat untuk umat. Itu Allah yang membimbing itu semua. Dibuat Nabi lupa. Itu jadi Allah itu bukan dari setan, dari Allah. Tapi kalau kita dari setan, makanya ada syariat. Kalau kita lupa ya udah tambahin lagi. Tuh, itu yang ketiga. Nah, baru yang keempat. Kelebihan rakaat di dalam menegakkan sholat. Teringatnya setelah sholat. Maka ia langsung bertakbir kembali lalu langsung sujud sahwi. Dilakukan setelah selesai sholat. Ini hadisnya. Dari Abdullah dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami kami 5 rakaat. Nih dalam satu riwayat sholat zuhur atau sholat asar. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, apakah rakaat di dalam sholat itu ditambah? Beliau menjawab, tidak demikian, tetap 4. Mereka berkata, engkau telah sholat 5 rakaat tadi ya Rasulullah. Beliau bersabda, aku hanya manusia biasa seperti kalian. Bisa ingat sebagaimana kalian ingat. Dan juga bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Kemudian beliau bertakbir lagi, berdiri sama-sama. Allahu Akbar, langsung sujud sahwi 2 kali. Seperti tadi, langsung di akhir, langsung salam. Tidak ada tasahud akhirnya. Nah, jadi ada 4 pilihan. Ya, ada 4 pilihan tata cara sujud sahwi. Pertama tadi karena lupa membaca tasyahud awal. Yang kedua karena ragu tentang bilangan. Nah, yang ketiga 2 rakaat baru sholat sudah salam. Teringatnya setelah dia salam. Nah, yang keempat ya ini adalah kelebihan rakaat. Nah, inilah faktor penyebab terjadinya sujud sahwi. Oke, Rasulullah SAW tidak ya memberikan bacaan khusus sujud sahwi secara khusus. Beliau hanya memerintahkan melakukan 2 kali sujud saja sambil melafazkan takbir. Bacaannya beliau tidak sampaikan. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dibaca atau dilafazkan pada saat sujud sahwi itu adalah sebagaimana lafaz yang dilafazkan pada saat sujud. Nah, ini. Kata ulama ya udah seperti sujud biasa bacaannya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, karena tidak ada lafaz khusus dari Nabi. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan ada yang menganjurkan boleh pakai doa yang di bawah ini. Inilah yang selalu kita baca. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku yang tidak tidur dan tidak lupa. Dibaca sekali boleh, 3 kali boleh. Jadi subhana man la yanamu wa la yashu ini bukan redaksi dari Nabi. Tapi dari para alim ulama berijtihad dibaca ini begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, inilah mungkin ya pengantar kajian kita pada malam hari ini. Nah, adapun untuk selanjutnya ya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.